نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi, kita muliakan Ibu Ida Alidrus. Kita doakan beliau beserta seluruh keluarganya, anak, cucu, mantu selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap ustazah-ustazah dari Yayasan Ahbabuz Zahra, Ustazah Samirah Al-Habsyi, Ustazah Fitriyah Alidrus, Ustazah Hanim bin Syahab, Ustazah Caca Asgaf, Ustazah Amal, Ustazah Nina, Ustazah Soraya, Ustazah Empah, Bu Izzah, dan semua ustazah-ustazah Ahbabuz Zahra. Mudah-mudahan kita doakan selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi ilmunya, diberkahi kehidupannya, semakin ditambahkan ilmunya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan tentu saja semua yang hadir di majelis ini, adik-adikku sekalian, anak-anakku semuanya, yang mudah-mudahan dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita ini sekarang sedang berada dalam hari-hari menjelang Idul Adha. Kalau Idul Adha yang kebayang apa Ande? Kambing, kurban, lebih puasa, iya, puasa Arafah, puasa Tarwiyah sebelumnya ya. Dan juga tentu saja memang Idul Adha diambil dari kata-kata adha yudhi udhiyatan yang artinya adalah berkurban. Jadi sekarang saya mau menyampaikan kepadamu tentang silsilah kurban, tentang belajar berkurban dari kisahnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang salehah, yaitu Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, dan juga Siti Hajar yang terlibat dalam kisah ini ya. Jadi ini kisah pemeran utamanya 3 orang tersebut, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan juga Siti Hajar. Adik-adik sekalian, Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang juga seorang bangsawan, seorang yang sangat dikenal di masyarakat sebagai tokoh. Beliau menikah juga dengan seorang perempuan dari kalangan bangsawan, sekufu lah gitu ya. Ngerti sekufu deh, selevel gitu ya. Jadi kayak
kelasnya kurang lebih sama dari sisi nasab, dari sisi pendidikan, dari sisi kemuliaan di masyarakat dan lain sebagainya gitu. Emang orang tuh kalau nikah sebaiknya memang sekufu. Kayak anak ulama tuh memang bagusnya kawinnya sama anak ulama juga. Kayak orang yang berpendidikan tuh kawinnya sebaiknya dengan yang sependidikan gitu. Kenapa gitu? Biar kalau ngomong nyambung. Soalnya rumah tangga tuh habis saya pikir-pikir dan saya jalani, itu kayak 80%-nya isinya ngobrol, isinya komunikasi gitu. Ini buat adik-adik yang belum pada nikah nih. Ya deh ya. Jadi memang sebaiknya sekufu gitu. Menikah tuh sebaiknya sekufu. Biar jalannya sama-sama enak gitu. Biar hubungannya sama-sama enak. Nah, Nabi Ibrahim nikah sama Siti Sarah, seorang perempuan yang sekufu dengan beliau. Ustazah Siti Hajar apa Siti Sarah nih? Siti Sarah, istrinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Teman-teman saya sekalian, tuh dua-duanya dari kalangan bangsawan, dari kalangan masyarakat yang memang dianggap sekufu itu tadi gitu. Akan tetapi subhanallah, nikah lama dengan Siti Sarah ini Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai anak. Padahal Nabi Ibrahim itu adalah orang yang cinta sama anak-anak dan berharap keturunan-keturunan yang banyak dan berharap keturunan yang soleh. Pakai doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah aku anak keturunan yang soleh. Ini saya jadi pertanyaan nih, adik-adik belum pada nikah, kenapa apal doa itu? Persiapan Ustazah. Rabbi habli minas solihin. Akhirnya sesudah lama gak ada anak, Nabi Ibrahim menikah lagi gitu ya, dengan seorang perempuan yang pernah jadi budak mereka. Jadi budaknya Nabi Ibrahim dan Siti Sarah gitu. Dimerdekakan sama Nabi Ibrahim, kemudian dinikahi. Subhanallah, kita tuh memang gak pernah tahu jalan kehidupan akan jadi seperti apa. Kita gak pernah tahu. Subhanallah teman-teman saudaraku sekalian, nikah sama budak malah budaknya hamil. Cepet gitu hamilnya. Sampai lahirlah anak diberi nama Ismail. Siti Hajarnya nih bukan, maaf ya teman-teman, bukan model ala-ala perempuan istilah zaman sekarang pelakor. Berebut laki orang itu udah tahu punya istri Sarah gitu. Kok mau juga kamu kawin sama dia, jangan-jangan digodain nih Nabi Ibrahimnya sama Siti Hajar. Enggak gitu. Mereka adalah orang-orang kelasnya Nabi. Nabi Ibrahim seorang nabinya Allah, bahkan termasuk dari ulul azmi. Seorang laki-laki yang benar-benar menjaga dirinya dan menjadikan syariat Allah sebagai yang utama dalam kehidupannya. Perbedaan antara orang soleh sama orang gak soleh, teman-teman sekalian, orang soleh ngerjain apa-apa karena Allah, orang gak soleh ngerjain apa-apa ngikutin hawa nafsu. Mah, kawinkan saya sama dia mah, saya gak sanggup hidup tanpa dia mah. Ngerjain sesuatu karena Allah apa karena hawa nafsu? Hawa nafsu. Abis nikah juga gitu, bawaan curigaan mulu sama lakinya, sampai berantem mulu sama suaminya, sampai akhirnya aku gak sanggup lagi hidup sama kamu, ceraikan aku.
kawin karena hawa nafsu, kawin pakai hawa nafsu, ngadepin suami pakai hawa nafsu, minta cerai pakai hawa nafsu, cerai beneran juga cerainya pakai hawa nafsu. Berantakan semua nih hidup orang-orang kalau ngerjain apa-apaan pakai hawa nafsu. Makanya adik-adik nih, mumpung nih masih mudah-mudahan Allah masih akan memberikan kepadamu kehidupan yang panjang. Saya pesankan kepadamu, Dek, jangan ngerjain apa-apa pakai hawa nafsu. Pengen sekolah di situ pakai hawa nafsu, pengen deket sama itu pakai hawa nafsu, pengen punya pacar. Oh, ini banyak banget nih. Aduh, adik-adik nih ya, pengen punya pacar. Sampai ada yang bilang sama saya, Ustaz doain dong biar saya punya pacar. Teman-teman saya ustazah pada punya pacar, saya sampai sekarang kagak ada yang nembak-nembak. Ya bagus kalau kamu gak ada yang nembak, selamat. Ditembak mana yang enak? Sakit yang ada, Dek. Masya Allah. Nih kalau ngerjain sesuatu pakai hawa nafsu, salah-salah semua. Adik-adik sekalian, salah-salah semua. Orang tuh pacaran, kamu pikir mana ada orang pacaran karena Allah? Saya pacarannya syar'i, ustazah. Dia bangunin saya tahajud, dia suruh saya pakai jilbab. Teman-teman sekalian saya muliakan, gak ada ceritanya pacaran syar'i. Kenapa gitu? Sebab katanya Nabi Muhammad, ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaitan thalithuhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dan perempuan melainkan yang ketiganya adalah, kamu udah tahu, setan tuh, Dek. Kalau kamu libatkan terus dari sejak urusan awal, nanti kalau kamu memutuskan untuk menikah, kamu pikir setannya mau gitu langsung pergi dari kehidupan kalian? Gak ada ceritanya, kata setan, saya dong turut mengundang. Jadi itu diundangan turut mengundang. Departemen Persetanan Nasional. Enggak gitu gampang, enggak gampang gitu aja dia bisa lepas dari kehidupan kita. Setan, hawa nafsu, waduh, nyiksa kehidupan manusia. Semua kesalahan di atas muka bumi ini disebabkan karena orang melakukan sesuatu ngikutin hawa nafsu yang dibisik-bisikan sama si setan. Udah nggak ada lain lagi. Orang marah banget sampai bisa ngebunuh orang, itu kan karena ngikutin hawa nafsu. Ada istri, suaminya dikasih kopi campur sianida. Belum lama nih saya dengar berita berapa bulan yang lalu, ada suami gotong istrinya di kapal laut. Dengar enggak? Istrinya dibawa di kapal laut, di kapal laut nih, dikirain gitu kan mau mesra-mesra, dilempar ke laut. Ya Allah, tolong. Apa itu? Barangkali ini definisi dari cewek matre ke laut aja. Suaminya bilang, ini cewek saya ini matre banget nih, jadi bini udah saya lempar ke laut aja deh sekalian. Masya Allah, Masya Allah. Semua kesalahan di atas muka bumi ini, semua kesalahan di atas muka bumi ini terjadi karena seseorang melakukan sesuatu dengan pendorong hawa nafsu. Ngikutin nafsu tuh nggak pernah beres, deh, nggak pernah bener. Makanya mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari kejahatan hawa nafsu kita sendiri. Diajarin tuh doanya, mumpung belum
lupa saya. Diajarin doanya sama Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha wa ardhaha, dari baginda kita Nabi besar Muhammad. Khusus buat adik-adik yang sedang terjerat dengan rasa yang salah, terjebak dengan perasaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untukmu yang sedang dilanda perasaan yang gak benar ya, mencintai yang salah misalnya gitu. Ini adik-adik diajarin doa sama Sayyidah Fatimah Zahra. Baca ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Baca 19 kali pagi hari. Aman insyaallah. Allah akan kasih kepada hatimu kekuatan menghindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Susah tahu dek ngindarin dosa tuh. Makanya doanya emang juga perlu kuat. Perlu minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak dijagain sama Allah, susah mau jauhin dosa tuh. Makanya saya suka kesian sama adik-adik nih. Makanya saya kasih tahu, saya ajarin gitu. Mudah-mudahan Allah jaga kalian semua. Pacaran tuh yang dirugiin perempuan. Kenapa gitu? Perempuan tuh baper. Betul nggak? Kalau udah anak, nih yang cerita guru-gurunya nih. Kalau udah anak didik kami nih Ustazah, asalnya pinter, asalnya mudah konsentrasi, nilai bagus semuanya. Tapi satu waktu kami lihat dia kenapa nih anak, nilai-nilai merosot, pelajaran-pelajaran pada nggak bagus, kerjaannya di kelas ngelamun aja. Biasanya tuh lagi kena virus, namanya virus jatuh cinta. Udah tuh berantakan. Biasanya ngelihat angka 3 bener 3. Ini ngelihat angka 1, 3, 4, bacanya I love you. Lah. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman serius sekalian yang saya muliakan, adik-adik semuanya, makanya minta sama Allah biar hati dijagain. Nggak apa-apa dek nggak punya pacar, nggak apa-apa, serius nggak apa-apa, nggak apa-apa nggak punya pacar, nggak akan jadi penyesalan kamu gitu. Ntar di masa tua nggak bisa cerita dong awal kali jatuh cinta, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cucu-cucumu nggak terlalu kepengen dengar. Lagi nggak ada cakep-cakepnya gitu ya, nenek-nenek udah umur 70 tahun, ceritanya dulu tuh ada cowok sayang banget sama nenek. Cucunya juga bilang iya bener. Udah deh, enggak perlu. Adik-adik serius sekali, enggak perlu. Oke, minta sama Allah Subhanahu wa taala buat dijaga terus-terusan hatinya. Salah satu bentuk penjagaan adalah dengan kamu baca bacaan itu tuh. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Wahai Allah zat yang maha hidup, wahai Allah zat yang maha kuat, birahmatika astaghith, rahmatmu aku harap, wa min adzabika astajir, dari azabmu aku berlindung. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah benerin keadaan saya, Allah benerin keadaan saya, benerin cara pandang saya, benerin ibadah saya, benerin akhlak saya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan biarkan saya dikuasai hawa nafsu saya meskipun hanya sekejap mata. Doa cakep diajari Nabi kepada Sayyidah Fatimah, Sayyidah Fatimah mengajarkannya kepada kita sekalian. Adik-adik anak-anakku sayang, itu jadi Siti Hajar bukan perempuan
perempuan-perempuan model kayak begitu. Akan tetapi seorang perempuan yang terjaga, seorang perempuan yang dapat menempatkan rasa sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Datang lamaran dari seorang nabinya Allah, yaitu Nabi Allah Ibrahim, yang tentu tidak akan melakukan sesuatu hanya dari hawa nafsu, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siti Hajar pun berkenan, atau Siti Hajar pun menerima lamaran Nabi Allah Ibrahim. Menikah mereka, teman-teman saudariku sekalian, hamil nggak lama kemudian dapat anak Nabi Allah Ismail. Seneng Siti Hajar, seneng Nabi Ibrahim, dan tentu Ismail juga seneng banget lahir punya bapak Nabi, punya ibu wanita solehah. Karunia indah tuh, luar biasa. Tapi ada yang nggak seneng, ada yang sedih. Siapa tuh? Siti Sarah. Ya wajar aja, ya kan? Suamiku punya anak tidak dari rahimku. Nah itu kan bagaimanapun luka, gitu ya. Ini juga ngajarin kita adik-adik saudariku sekalian bahwa jangan takut terluka. Saya nggak lagi nyuruh kamu buat jadi istri kedua. Enggak, tentu saja enggak. Akan tetapi adik-adik saudariku sekalian, hidup tuh ya, biar kayak gimana juga pasti terluka. Pasti terluka. Ada aja. Hidup tidak pernah ideal buat siapapun. Hidup tidak pernah mulus-mulus saja buat siapapun. Semua diuji, Dek. Jangankan yang udah gede, udah tua gitu. Yang anak-anak aja loh. Anak umur 2 tahun aja udah dapat ujian. Sakit, ya kan? Masya Allah. Anak umur 2 tahun aja loh ada gitu ujiannya, apalagi udah besar. Pasti Allah tuh dalam hidup kita tuh mendatangkan luka demi luka. Gak apa-apa, itu adalah cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendewasakanmu. Itu adalah cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membesarkanmu. Saya dulu heran gitu, orang dikasih sakit kan buat ngapusin dosa lah. Kalau anak kecil dosa aja belum, kenapa Allah kasih sakit? Jadi pertanyaan saya cukup lama gitu. Sampai satu hari ada seorang kawan saya bilang, dia bilang, Ustazah, saya tuh dulu pernah nanya sama dokter gitu, Dok, kok anak saya nih sakit ya dok? Kenapa gitu? Dokternya bilang, iya bu, itu adalah cara Allah mengenalkan rasa sakit kepada manusia. Cara Allah mengenalkan rasa sakit kepada manusia. Biar dia tahu hidup nih ada sakitnya. Hidup di dunia ada sakitnya. Adik-adik ada yang ngatain kamu sakit. Kamu terjatuh, terluka, sakit. Kamu dimarahin orang dewasa, sakit. Akan tetapi jangan takut terhadap luka. Bukankah patung yang bagus, karya seni, ukiran yang bagus selalu saja diawali dengan luka demi luka? Tuh kan, kayu nih dipahat, dek 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 dek, bikin luka apa enggak tuh? Luka teman-teman, disayat-sayat gitu kan? Ya nggak apa-apa, dengan cara seperti itu barulah terbentuk bentuk yang bagus. Kalau misalnya nggak mau dilukai, nggak akan kebentuk tuh. Kalau ada kayu nih, begitu dipahat, terlalu lembek, ya udah deh ganti deh, gitu. Nggak
jadi bentuk yang bagus. Makanya semua orang-orang hebat yang kamu lihat sekarang, siapapun orangnya pasti mengalami masa-masa penuh luka dalam hidupnya. Ada masa sulit yang mereka alami dalam kehidupan. Semua orang, gak ada ceritanya orang hidup jalannya mulus-mulus saja. Gak mungkin, mustahil. Dalam bahasa Jawanya impossible. Adik-adik saudaraku sekalian saya muliakan, gak ada ceritanya gitu. Lautan-lautan yang penuh gelombang akan melahirkan pelayar-pelayar yang tangguh. Allah kepengen kamu jadi orang-orang kuat, maka Allah pun mengenalkanmu luka-luka dalam kehidupan. Allah menginginkanmu menjadi juara-juara kehidupan yang tetap akan berjalan, bahkan berlari, meskipun kakimu lunglai, meskipun kakimu patah sekalipun. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, adik-adik semuanya, maka jangan takut sama ujian-ujian dalam kehidupan. Tapi juga kamu jangan ngerasa nggak bakalan saya mau diuji. Nggak ada ceritanya. Semua orang pasti akan diuji. Tapi sekali lagi jangan takut. Semua ujian itu adalah untuk mendewasakanmu, untuk membuatmu berkembang, untuk membuatmu menjadi baik, menjadi benar. Teman-teman saya sekalian, kita nih kayak gabah. Tahu gabah gak? Gabah itu bisa dimakan apa enggak? Ada nggak di sini yang kerjanya tukang ngemilin gabah? Nggak ada pasti. Jangan gabah, beras aja enggak. Kita nggak suka makanin beras. Akan tetapi kita tergantung sama nasi. Adik-adik, dari gabah ke nasi itu nggak begitu aja kita liatin nih kapan nih gabah jadi nasi. Nggak bisa-bisa. Mengalami proses. Diapain tuh prosesnya? Dari mulai dijemur sampai kering, kemudian dikuliti, dilepas dari kulitnya, kemudian lagi dikuliti caranya dengan diselip, itu kan. Nah habisnya itu dicuci, udah jadi beras nih, nggak langsung jadi nasi, pakai air. Dibersihkan dulu tuh, waduh, digosok sampai kotoran-kotorannya hilang. Baru dimasak, dipanaskan di atas api, barulah ia jadi nasi. Demikian pula dengan orang-orang hebat tuh ibaratnya udah jadi nasi tuh merekanya tuh. Itu pasti mengalami masa dijemur, mengalami masa dikulitin, mengalami masa dicuci, mengalami masa direbus, dinanak gitu kan, baru bisa jadi nasi. Mengalami proses panjang pembelajaran dalam kehidupan gitu. Jadi Siti Sarah sedih hatinya. Akan tetapi dia adalah perempuan bertakwa. Jadi kesedihannya gak bikin dia jadi nyinyir sama Nabi Ibrahim. Dari mana? Dari si batu itu ya. Hajar kan artinya batu ya. Masya Allah. Gak ada ceritanya gitu. Siti Sarah kemudian jadi julid. Jadi julid sama Siti Hajar gitu ya, disamperin. Emang itu bener anak suami saya? Kayak nggak mirip. Tes DNA gimana? Nggak ada ceritanya. Sebab Siti Hajar adalah perempuan bertakwa. Perempuan tuh kalau bertakwa, kalau benar ada Allah dalam hatinya, mereka nggak akan
luka yang ada dalam dirinya membuat dia melukai orang lain, nggak akan. Yang bisa seperti itu adalah orang-orang yang tidak bertakwa. Orang yang nggak kenal Allah mungkin melakukan yang seperti itu, mungkin dia terluka, dia melukai orang lain. Sehingga ada banyak perempuan-perempuan nggak solehah di luaran sana, Dek. Ada banyak perempuan-perempuan di luaran sana nggak solehah. Kamu jangan ngikutin yang kayak begituan. Yang kalau misalnya gitu ya, suaminya berselingkuh atau suaminya tertarik dengan perempuan lain, dia terus gini nih, emang dipikir dia doang yang bisa, gua juga. Dia merasa terluka, kemudian dia merasa dia boleh melukai orang lain. Siapa bilang begitu? Kamu terluka gak apa-apa, jangan jadikan itu sebagai penyebab kamu melukai orang lain. Gak gitu caranya. Orang yang bertakwa gak gitu. Kamu disakiti sama teman kamu gitu, bukan jadi alasan kamu boleh menyakiti orang lain. Bukan jadi alasan kamu kalau ditonjok kamu tonjok balik gitu kan. Kamu dijahatin, kamu jahatin balik ke orang lain gitu. Atau misalnya kamu dianggap lemah maka kakak kelas kamu kemudian dijahatin, bukan berarti itu adalah alasan kamu boleh berbuat itu kepada adik kelas kamu. Itu namanya luka menyebabkan kamu melukai orang lain. Gak boleh begitu, gak boleh begitu. Jadi yang dilakukan sama Siti Sarah hanyalah mengadu kepada Allah, selebihnya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngide-ngide juga, ya Allah, kayaknya boleh deh tuh si Sarah, si Hajar dijauhin apa dari laki saya. Biar enggak empet gitu mata saya lihat dia. Enggak gitu. Enggak pernah. Enggak ada doa-doa enggak bertanggung jawab seperti itu dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang saleh-saleh. Allah kemudian justru ketika melihat hati Nabi Ibrahim terpaut cinta kepada anaknya Ismail, Allah tuh gak suka kepada hamba-hamba yang dia cintai. Allah gak suka melihat hamba tersebut mencintai manusia berlebihan. Gak bisa, gak boleh. Teman-teman sekalian, gak boleh. Terhadap hamba-hamba yang Allah suka, terhadap hamba-hamba yang Allah SWT cintai. Makanya kenapa Nabi Muhammad umur lahir udah gak punya bapak? Karena anak punya potensi untuk menjadi sangat bergantung kepada bapaknya. Balik ke ibunya baru 2 tahunan aja ibunya meninggal dunia gitu. Pokoknya Nabi tuh kalau saya liatin, ya Allah, Nabi ya, tiap sayang sama orang dijauhin sama Allah SWT. Deket sama kakeknya meninggal dunia juga gitu. Berat bener hidup baginda kita Nabi besar Muhammad. Allah tidak mau melihat hati kekasihnya bergantung tidak kepada dia. Tuh, adik-adik saudara sekalian, Allah pun memisahkan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, dibawa jalan jauh sampai ke gurun, berhari-hari, berminggu-minggu, kemudian dilepaskan, dibiarkan, ditinggalkan di gurun pasir yang katanya Nabi Allah Ibrahim ghairu di zar'in, gak ada tumbuhan sedikit pun di kota Mekah. Adik-adik saudaraku sekalian, sekarang Nabi Ibrahim dijauhkan dari anaknya, dijauhkan dari istrinya, bukan karena gak sayang, tapi melaksanakan perintah Allah. Itu sebagian makna dari berkorban. Berkorban itu adalah melepaskan yang dicinta untuk yang tercinta. Melepaskan yang dicinta
karena yang tercinta. Dia cinta kepada anaknya, dia cinta kepada istrinya, dia lepaskan karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang dia harapkan mencintai, dan dia lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kepada istri dan anaknya tersebut. Itu berkorban. Adik-adik nih kan, tinggal di rumah orang tua, enak, seneng barengan sama mereka gitu. Tapi karena harus belajar, jadinya meninggalkan orang tua. Belajar di pondok pesantren, di situ terdapat makna berkorban. Meninggalkan yang dicinta yaitu orang tua untuk atau karena yang tercinta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu makna berkorban, adik-adik saudaraku sekalian. Orang tua kalian juga jangan dikirain melepaskan anaknya belajar di pondok pesantren misalnya gitu nggak berat, berat juga bagi mereka. Bahkan jangankan di pondok pesantren, nih kalian nih, ini hari Sabtu kayak gini sekolahan libur, kegiatan libur gitu. Kalau misalnya di rumah nih jam-jam segini nih enak-enaknya lagi ngapain nih? Rebahan, kaum rebahan banget ini ya. Nonton drakor, nah tuh. Ada lagi pilihan makan bakso. Kayaknya enak-enak ya. Atau bikin Indomie dirawitin. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, itu sesuatu yang menyenangkan bagimu, tapi kamu tinggalkan itu untuk duduk baca burda, mendengarkan kajian. Dalam setiap kalian meninggalkan yang kalian sukai, yang kalian cintai demi atau karena Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah terdapat makna pengorbanan. Dan kalau pengorbanan tuh nanti pasti buahnya manis. Kalau benar berkorbannya buahnya manis. Tapi kalau kamu gak mau berkorban dalam kehidupan, siap-siap aja. Siap-siap aja untuk kecewa terhadap keadaan-keadaan yang kemudian datang. Orang gak mau belajar nih misalnya gitu, ngapain belajar, enakan makan Indomie pakai rawit. Ngapain belajar, ngapain baca burdah, ngapain dengerin kajian, enakan juga nonton drakor. Ngapain sih pergi-pergi ke Ahbabu Zahra, udah mendingan kita di rumah aja rebahan misalnya gitu. Kamu ikutin terus hawa nafsumu, keinginanmu, kamu bersiap-siap nanti akan ada kepahitan di belakangnya. Kalau kamu jadi orang yang والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة